ketika kita mengakhiri sholat kita dengan mengucapkan kalimat salam. Kalimat salam yang kita ucapkan itu minimal kalimat assalamualaikum. Kemudian disunnatkan ditambah dengan kalimat warahmatullah. Maka sempurnanya salam itu assalamualaikum warahmatullah. Itu yang kita ucapkan di salam pertama, sambil disunnatkan memandang ke arah kanan. Yang dipandang adalah ujung pundak kanan kita. Kemudian ketika mengucapkan salam yang kedua dengan ucapan assalamualaikum warahmatullah, disunnatkan memandang ke arah kiri kita. Yang dipandang ketika itu adalah sudut pundak atau sudut bahu sebelah kiri kita. Kemudian juga sudah dipahamkan kepada kita bahwa pada waktu kita memandang ke arah kanan itu, maka yang terlihat dari belakang adalah pipi sebelah kanan kita. Dan ketika kita memandang ke sebelah kiri, maka yang terlihat dari belakang adalah pipi sebelah kiri kita. Salam kita itu kita tujukan untuk orang-orang yang ada di sebelah kanan kita. Dan ketika mengucapkan salam yang kedua memandang ke kiri, itu salam kita walaupun kita memandang pundak sebelah kiri kita, tapi salam itu ditujukan untuk orang-orang yang ada di sebelah kiri kita, termasuk makhluk-makhluk yang ada di sebelah kanan seperti malaikat, jin muslim misalnya. Kemudian begitu juga ketika kita memandang ke sebelah kiri kita, salam itu untuk mereka kita tujukan. Jadi terniat hadir di hati kita ketika itu kita mengucapkan salam untuk mereka. Maka ini berlaku untuk imam. Ketika memberikan salamnya ke kanan, maka salam itu adalah untuk makmumnya yang di sebelah kanan sampai ke belakang, dan untuk malaikat-malaikatnya yang ada di sebelah kanannya dan jin-jin muslim yang ada di sebelah kanan. Kemudian ketika imam mengucapkan salam yang kedua memandang ke sebelah kiri, maka meskipun yang dipandangnya adalah pundak atau bahu sebelah kirinya yang paling ujung, maka dia niatkan salamnya itu dia tujukan untuk manusia, jin dan malaikat yang ada di sebelah kirinya. Terutama manusia yang dimaksud adalah makmum-makmumnya yang di sebelah kiri, itu untuk mereka. Maka makmum jangan dulu memberikan salam sebelum imam selesai memberi salam, karena dia sedang mendoakan kita, sedang mengucapkan salam untuk kita. Begitu juga makmum yang di sebelah kiri. Nanti ketika makmum mengucapkan salam setelah imam selesai mengucapkan salam, maka makmum pun berlaku baginya seperti imam tadi. Memandang ke kanan salam pertama, kemudian memandang ke kiri salam kedua dengan memandang ujung pundak atau bahu. Kemudian ketika dia memandang ke kanan dan ke kiri itu, bagi jamaah yang sebelah kiri menuju ke kanan pandangannya, dia pertama niatnya selain seperti imam tadi untuk mendoakan jamaah yang di sebelah kanan dan malaikat serta jin muslim yang di kanan, maka makmum yang di sebelah kiri imam itu niatnya menjawab salam imam.
Menjawab salam imam artinya dia juga mendoakan imamnya. Maka jadilah makmum yang pintar, jadilah makmum yang cerdas, yang mengerti apa yang kita lakukan itu. Karena begitu video kita pekan lalu itu kita terbitkan, kita edarkan, ternyata komentar jamaah baik di kolom komentar YouTube itu sendiri ataupun di WhatsApp yang masuk ke saya, itu semuanya rata-rata mengatakan, alhamdulillah Ustaz, selama ini kita memang mengucapkan salam, tapi tidak ada yang seperti itu di hati kita, tidak ada yang seperti itu di dalam pikiran kita. Kita cuma mengucap salam saja ke kanan dan mengucap salam ke kiri, rasa kita sudah selesai. Tak pernah terniat seperti penjelasan itu tadi, kata mereka. Maka setelah imam mendoakan makmum, makmum pun membalas salam imam. Makmum menjawab salam dari imamnya yang diberikannya tadi. Maka ketika makmum yang sebelah kiri memandang ke kanan, itu mendoakan yang tadi. Malaikat, jin muslim, dan makmum-makmum yang di sebelah kanannya serta menjawab salam imamnya. Artinya mendoakan imamnya. Ketika mengucapkan salam yang kedua, memandang ke kiri, maka makmum yang di sebelah kanan imam niatnya juga seperti itu, mendoakan makmumnya yang sebelah kirinya, kemudian mendoakan jin muslim dan malaikat-malaikat yang di kirinya, serta menjawab salam imamnya tadi yang disampaikan kepadanya. Saling mendoakan. Maka muncul pertanyaan seperti yang disampaikan oleh Pak Haji Purnomo pekan lalu. Apa isi dari doa itu? Kita masuk ke sana nih. Apa isi dari doa imam untuk makmum ketika ke kanan dan ke kiri? Apa doa makmum untuk imamnya bagi mereka yang di sebelah kanan maupun yang di sebelah kiri? Apa doa dari kita yang sholat itu kepada malaikat-malaikat dan jin-jin muslim yang ada di kanan dan di kiri kita? Maka sebagaimana pemahaman kita terhadap salam, itu adalah doa yang dimintakan kepada Allah. Apa yang kita doakan untuk mereka? Yang pertama, assalam, agar mereka semua diberikan keselamatan oleh Allah. Tidak cuma selamat di jalan, tidak cuma selamat ketika naik kendaraan, tapi selamat dalam arti yang sangat luas. Selamat dalam agama, itu yang penting. Dalam agama ini pun perlu selamat, karena banyak yang tidak selamat dalam beragama. Nah, selamat dalam beragama, selamat dalam menjalankan perintah-perintah agama, kemudian selamat dimanapun dia berada di atas dunia, dan sampai kita doakan selamat nanti hidup di alam akhirat. Nah, jadi keselamatan itu begitu luas. Selamat dalam agama, selamat dalam menjalankan ajaran agama, kemudian selamat selama menjalani kehidupan di atas dunia, selamat nanti ketika menghadapi sakaratul maut, selamat nanti selama menunggu di alam barzakh entah berapa tahun lamanya, selamat nanti sampai kepada kehidupannya di alam akhirat. Itu yang kita doakan. Makanya disitulah salah satu letak keindahan dan kelebihan solat berjamaah yang disebutkan Nabi 27 tingkatan derajat itu. Satu derajatnya ini saling mendoakan. Maka kalau tidak ada doa itu dari kita, bahkan yang tadi saya katakan komentar, selama ini tak ada yang seperti itu, disitulah rugi mereka yang berjamaah selama ini. Berjamaah tapi rugi, berjamaah tapi tidak mengerti, berjamaah tapi tak ada saling mendoakan dalam kebaikan. Padahal satu jamaah, satu tujuan, mengabdi yang sama, satu imam, satu masjid, bahkan satu saf pula.
Tak ada itu selama ini pada mereka. Maka betapa ruginya mereka itu. Seolah-olah kita katakan tak guna kalian berjamaah. Nah, sampai begitu bahasa kerasnya itu begitu. Untuk apa kalian berjamaah kalau tak ada saling mendoakan? Bahkan satu saf, satu imam, satu masjid saling iri, saling dengki, saling busuk hati. Untuk apa kalian berjamaah? Apa yang dilakukan imam tak diikut, padahal makmuman kata dia. Apa guna dia ikut imam kalau imamnya tidak dipercayanya? Tidak usah dia berjamaah kalau tak percaya sama imamnya. Makanya kita dituntun. Siapa yang biasa mengamalkan doa kunut di dalam subuh, tapi kemudian dia diimami oleh imam yang tidak berkunut, maka yang biasa berkunut itu jangan berkunut, ikut imam. Kalau tidak percaya sama dia, jangan ikut sama dia, jangan makmuman sama dia. Begitu juga sebaliknya, orang yang mungkin selama ini tidak berkunut, begitu dia mengikut imam yang berkunut, maka dia mesti berkunut seperti imamnya. Kalau dia tidak berkunut seperti imamnya, sama dengan dia tidak mengakui amalan yang dilakukan oleh imamnya. Berarti kalau imam yang tidak dipercayainya, untuk apa diikutnya? Lebih baik dia tidak usah makmuman. Kenapa? Karena zohirnya saja dia makmuman, tapi batinnya tidak ikut makmuman. Sedikit pun dia tidak percaya dengan amalan yang dilakukan oleh imamnya. Nah, maka itu tuntunan kita dalam berjamaah ini. Ikut yang dilakukan imam. Imam tidak berkunut, makmum pun jangan berkunut. Jangan terlalu vulgar. Imam tidak berkunut, dia pun kunut sendiri di belakang. Ini vulgar amat, sombong nanti yang datang. Sebaliknya juga, kalau imamnya berkunut, makmum jangan bersikukuh menunjukkan aku tidak berkunut, bahkan vulgar di hadapan jamaah lain. Kesombongan datang di hati orang-orang seperti itu. Bukan itu tuntunan berjamaah. Nah, maka dari itu, Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, mari saling mendoakan kalau satu jamaah, terutama ketika mengucapkan salam itu. Apa yang kita doakan itu yang pertama, Pak Haji, assalam. Doakan mereka selamat. Selamat dalam agama, selamat hidup di dunia, selamat waktu nanti sakaratul maut, selamat selama menunggu di alam barzakh, di dalam kuburnya, dan selamat nanti sampai ke kehidupan akhirat mereka. Yang kedua, apa isi doa kita waktu itu? Wa rahmatullah. Doakan agar mereka mendapatkan rahmat dari Allah. Luar biasa ini. Walaupun cuma dua isi doa kita waktu itu, assalam sama warahmatullah. Dimintakan keselamatan untuk mereka dan mintakan untuk mereka rahmat Allah. Kalau kebetulan yang di samping kita itu terlihat orang susah, doakan dia mendapat rahmat Allah supaya berubah menjadi kaya. Jangan sampai tak ada doa itu. Begitu di samping nengok orang susah, malah risih pulang dia. Bukan, doakan. Kalau di samping kita itu terlihat orang yang lemah, tua, renta, waktu mengucap salam ke arah dia, doakan agar dia diberi kekuatan oleh Allah, disehat afiatkan oleh Allah. Kalau dia sakit, kita lihat di sebelah kita, kiri dan kanan, cacat misalnya, doakan dia waktu itu, assalam, dia selamat, wa rahmatullah, dan mendapatkan rahmat dari Allah. Itu baru. Jangan sampai tidak ada doa itu dari kita. Mendoakan orang supaya kaya pun tidak mau. Ya Allah, mudah-mudahan saudaraku ini kaya. Tapi jangan lewat kayanya dari hamba ya Allah. Kalau bisa hamba yang lebih kaya dari dia, masih ego juga. Hampir semua kayak gitu lah, enggak usah ceritalah. Kita doakan orang diampuni, pasti kita duluan kita minta, jangan lebih dari hamba ya Allah. Ya Allah, beri dia rumah, tapi satu ya, hamba dua boleh katanya. Dia juga yang dia.
Nah, doakan itu isinya Pak Haji. Itu yang dua itu. Ya, luaskan makna salam, luaskan pemahaman kita tentang rahmat Allah. Rahmat yang tiada terhingga. Salam tadi, salam sejak dari sekarang sampai salam ke akhirat nanti. Keselamatan dunia dan akhirat, keselamatan dalam beragama. Rahmat yang tiada terhingga, mulai dari rahmat yang sekecil-kecilnya sampai rahmat yang sebesar-besarnya. Kalau ada orang kaya karena doa kita, kan luar biasa itu Pak. Walaupun kita tidak sekaya dia, walaupun tadi kita masih kepingin kalau bisa dia kayanya jangan melebihi kita, tapi kalau ada orang kaya karena doa kita, maka itu luar biasa. Itu rahasia kita dengan Allah, bahwa kita pernah mendoakan dia. Walaupun tidak kita sebut-sebut. Jangan pula nanti begitu dia kaya kita datangi dia. Kau ini kaya karena doaku, tahu? Kata dia. Ini laga amat namanya. Nah, jadi tidak begitu. Nah, jadi wa rahmatullah. Doakan dia supaya mendapatkan rahmat dari Allah. Rahmat itu lahir dan batin. Agamanya doakan supaya makin kuat. Hidayah sama dia supaya makin mantap. Doakan dia supaya istiqomah, jangan goyah, jangan goyang, jangan mudah diterpa oleh angin, puting beliung dan lain-lain sebagainya. Doakan dia. Itulah isinya Pak. Dua garis besar. Assalam dan warahmatullah. Maka pada waktu kita memandang ke kanan, memandang mereka, pada waktu kita memandang ke kiri, memandang ke arah mereka, walaupun yang dipandang pundak kita sebelah kiri dan kanan paling ujungnya, sudutnya, maka baik imam maupun makmum, isi salamnya itu adalah doa, dan doanya itu adalah yang pertama memintakan keselamatan untuk mereka, dan yang kedua memintakan rahmat Allah untuk mereka. Satu pertanyaan yang lalu sudah kita jawab. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, selesai dari memberikan salam itu selesai, maka sambil kita berbalik dari arah pandangan kiri, sambil tadi berdoa dalam hati, dalam batin, dalam pikiran, wajah kita pun kita balikkan ke arah kiblat sambil berniat dalam hati keluar dari sholat. Selesai terbersit di hati kita dengan salam yang kedua tadi, yang ke sebelah kiri tadi, selesai solat kita keluar dari solat kita. Begitu sampai pandangan wajah kita kembali ke kiblat, maka amalan kita selanjutnya adalah mengangkat tangan kanan, lalu menyapukan telapak tangan kanan ini mulai dari arah atas kepala itu sampai nanti ke wajah kita. Amalkan ini. Kalaupun ada orang yang tak mau mengamalkan, ya sudahlah mereka. Banyak orang tak mau. Kita ajak orang berkurban, ada orang tak mau. Kita ajak orang ke masjid, ada orang tak mau. Kita ajak orang mengamalkan ini, walaupun dari amalan Nabi kita orang tak mau, biarkan mereka tak mau. Kita ajak mereka berqunut, tidak mau, biarkan mereka tidak mau. Kita ajak mereka berzikir nanti sesudah sholat, mereka tidak mau, biarkan mereka tidak mau. Karena mau tidak mau itu bukan dalam kuasa kita. Kita hanya kuasa untuk mengajak dalam ikhtiar, yang membolak-balikkan hati mereka mau atau tidak mau hanyalah Allah yang berkuasa untuk itu. Maka amalan kita setelah tadi wajah kita balik memandang ke kiblat, maka angkat telapak tangan kita yang kanan, angkat tangan kita, letakkan di atas kepala kita sebelah depan, lalu nanti disapukan ke wajah kita sambil berdoa. Ketika itu kita berdoa. Apa doanya dari Nabi kita? Bismillahilladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma azhib annil hammi wal hazan. Itu doanya. Nanti insyaallah kita bagi di dalam grup. Hadis ini
Ini saya ambil ya, saya kutip redaksinya ini dari kitab Nailul Autor. Dari kitab Nailul Autor yang ditulis oleh Imam Asy-Syaukani. Di dalam kitab Nailul Autor tersebut, tepatnya di halaman 441. Di halaman 441 ada hadis yang bersumber dari Abu Sa'id. Hadis dari Abu Sa'id yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Hadis dari Abu Sa'id diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Abu Sa'id mengatakan, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, anna sesungguhnya, pakai kalimat anna menguatkan, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla, apabila dia salat, wa faragha min salatihi, dan ketika dia sudah selesai dari salatnya itu, yamsahu biyaminihi, yamsahu biyaminihi, maka dia sapu dengan tangan kanannya. Dia sapu dengan tangan kanannya ala ra'sihi, dimulai dari atas kepalanya, wa yaqulu, dan ketika itu Nabi mengucapkan doa seperti yang kita sebutkan tadi, bismillahilladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim, Allahumma adhib annil hammi wal hasan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Saya jarang ada orang yang nyebut-nyebut, tapi di beberapa tempat taklim ada orang-orang tua kita yang dulu sempat katanya belajar sama Tuan Syekh Abdur Rani, apa nama belakangnya itu? Abdur Rani Mahmud, yang pernah jadi ketua Majelis Ulama Kalbar. Dia datang ke saya, Ustaz, setelah saya dulu belajar sama dia, baru Ustaz lah yang nyampaikan kaji ini saya dengar, kata dia. Masya Allah, mengingatkan orang kembali. Begitu lamanya ini tidak disampaikan, tidak diajarkan, seolah-olah sampai ada yang bilang amalan itu bid'ah. Begitu coba itu. Karena tidak ada yang mengajarkan, tidak ada yang menyampaikan, sampai ada yang menduga amalan ini amalan bid'ah. Menyapu tangan kanan ke wajah itu habis sholat bid'ah, mengada-ngada kata orang. Begitu kita sampaikan, ada yang teringat. Ada lagi satu amalan, ketika saya sampaikan juga, dia pun katakan begitu. Ustaz, tidak ada yang mengajarkan itu kecuali Ustaz. Apa itu? Ketika saya katakan selesai imam baca Fatihah, maka imam diam selama makmumnya membaca Fatihah. Jadi katanya Ustaz Abdur Rani dulu mengajarkan itu, Ustaz. Cuma menurut beliau, kalaupun tidak sampai nanti makmum baca Fatihah dia sudah baca ayat, katakan sudah lewat dari nasta'in, kemudian mau ihdinas siratal mustaqim bagi makmum, itu bagi imam sudah mengamalkan sunnahnya. Jadi syarat mengamalkan sunnahnya minimal makmum itu sampai nasta'in, kata beliau, yang diajarkan oleh Syekh Abdur Rani Mahmud itu. Walaupun saya tetap feeling kita selesai makmum baca Fatihah baru itu kita amalkan. Nah, ini Bapak dan Ibu, ini hadisnya, ini bukan mengada-ngada, ini bukan bid'ah, ini bukan barang baru. Mungkin bagi sebagian orang ini barang baru karena baru dia dengar. Nah, tadi rujukannya kita katakan ini terdapat di dalam kitab Nailul Autor yang ditulis oleh Imam Asy-Syaukani dari
hadis yang bersumber dari sahabat Abu Sa'id yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, bahwa di sana dikatakan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia sholat, ketika sudah selesai dia dari sholatnya, maka dia sapukan tangan kanannya mulai dari atas kepalanya sampai turun ke wajahnya, sambil dia berdoa mengucapkan kalimat Bismillahilladzi la ilaha illa huwar rahmanir rahim Allahumma adhib annil hammi wal hazan. Ini kalau ada yang masih ragu sama kita nih, masih ragu sama kita, mau yakin mau pasti mencari kebenaran. Kalau memang pencari kebenaran, cari, temukan, dapatkan kitab yang namanya kitab Nailul Autar. Cari dan dapatkan kitab yang namanya Nailul Autar. Pada halaman 441 Asy-Syaikh Imam Asy-Syaukani menuliskan hadis ini di dalam kitabnya itu. Ada di sana. Nanti silahkan. Ada satu komentar saya tengok di YouTube itu, komentarnya di YouTube. Karena ini sudah pernah terdengar, mungkin ketika bahas apa, ini terdengar. Sampai ditanya itu dalam YouTube, Ustaz, hadis tersebut ada di dalam kitab apa, ditulis oleh siapa, dan bagaimana status hadisnya? Saya jawab itu, Pak. Begitu saya jawab, terima kasih Ustaz, kata dia. Tidak ada komentar lagi. Terima kasih dia sampaikan. Jadi ada, nanti siapa yang menemukan itu di salah satu video saya itu kolom komentarnya ada yang menanyakan. Maka saya sebut dalam kitab Nailul Autar yang ditulis oleh Imam Asy-Syaukani, ada hadis sahih di sana yang menyatakan, menerangkan tentang itu. Saya kira ini dulu Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tambahan dari kajian kita yang terus bersambung setelah kita mengucapkan salam dengan panduan-panduan seperti yang tadi. Kemudian setelah itu, ini yang terakhir, bahwa disunnahkan menyapukan telapak tangan kanan kita, mulai dari atas kepala sebelah depan atau ubun-ubun kata kita, sampai kepada wajah, sambil berdoa dengan doa yang tadi. InsyaAllah nanti saya kirimkan doa ini di dalam grup WhatsApp kita. Tapi paling tidak, siapapun yang menonton video ini, boleh videonya diulang-ulang videonya. Zikir yang dibaca itu adalah Bismillahilladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim Allahumma adhib annil hammi wal hazan. Saya ulang lagi supaya videonya bisa diputar-putar, karena yang nonton ini tak bisa dikirim nanti karena tak tahu kita WhatsAppnya. Doanya adalah Bismillahilladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim Allahumma adhib annil hammi wal hazan. Itu zikir ketika menyapu kepala, menyapu wajah. Nah, ketika saya menyampaikan ini, ada juga yang komentar. Bahkan Ustadz, kata dia, Tuan Syekh Abdul Rani Mahmud dulu mengajarkan sama kami, bukan cuma sampai wajah, bahkan katanya sampai dada. Bayangkan itu, Pak. Ini kita membangkitkan batang terendam nih. Batang sudah lama terendam, tersembunyi. Nah, ini kita bangkitkan lagi karena ini sunnah yang tersembunyi dari Nabi kita. Terserah, saya bilang waktu itu, mau mengamalkan yang diajarkan Syekh Abdul Rani sampai ke dada, terserah. Tapi kalau dilihat dari hadis, itu kepala, wajah. Mau ditambah sampai dada, mau memang meyakini doa ini luar biasa, seluruh tubuh pun disapu tak apa-apa. Seluruh tubuh. Ya, karena nanti kita tadabbur ini zikirnya ini, doanya ini nanti kita tadabbur insyaallah. Nah, ini saya kira Bapak dan Ibu, amalkan ini tuntunan sama kita. Jangan tinggalkan selama kita bisa mengamalkannya. Semoga tetap ada manfaatnya bagi kita, bil khusus jamaah yang ada
di masjid kita ini, dari masjid-masjid yang kita sebutkan tadi, dan saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat yang menonton video ini dimanapun mereka berada. Sementara waktu saya akhiri dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.